Tim nasional Argentina dipastikan lolos ke partai final setelah mampu mengalahkan Kroasia 3-0. Padahal Lionel Messi dan kawan-kawan sempat diragukan gagal lolos saat dikalahkan Arab Saudi di laga perdananya. Banyak yang mengaitkan kelolosan Argentina ini dengan kesuksesan Spanyol di tahun 2010. Seperti apa ceritanya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Diremehkan Ronaldo Nazario. Tim nasional Argentina datang ke Piala Dunia 2022 dengan status favorit juara. Hal ini wajar mengingat skuad Albiceleste bermodalkan rekor yang gak terkalahkan dalam 36 pertandingan. Sayangnya rekor apik tersebut harus terputus di laga perdana Piala Dunia. Pasalnya pada laga itu skuad Albiceleste harus menyerah dari Arab Saudi dengan skor akhir 1-2. Kekalahan ini membuat jalan Argentina untuk menjuarai Piala Dunia 2022 menjadi lebih sulit. Nggak heran mereka kerap diremehkan karena dinilai punya permainan yang buruk. Atas kejadian itu pun membuat sejumlah pemain Argentina terpecah. Lionel Scaloni bilang kalau beberapa pemain sampai nggak bertegur sapa seusai kekalahan memalukan tersebut. Di sisi lain, Scaloni juga mengaku sangat terpukul dan meminta pemain untuk introspeksi diri. Kekalahan atas Arab Saudi ini juga membuat Ronaldo Nazario ragu dengan kemampuan Argentina. Mantan pemain dari AC Milan ini menyebut kalau skuad Albiceleste nggak akan bisa keluar sebagai juara Piala Dunia. Hal ini disebabkan karena kehadiran Lionel Messi di dalam tim. Dia menilai kalau hal itu bisa membuat para pemain menjadi ketergantungan. Ucapan Ronaldo Nazario ini seakan membuat para pemain Argentina termotivasi. Buktinya mereka bisa bangkit di dua laga lainnya saat berhadapan dengan Meksiko dan Polandia. Pada akhirnya Argentina pun dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup C. Dikaitkan dengan kesuksesan Spanyol. Setelah berhasil bangkit dari keterpurukan, asa Argentina untuk juara seakan kembali hidup. Mereka kembali dengan target awalnya yakni bisa meraih gelar juara Piala Dunia. Banyak yang mengaitkan kelolosan Argentina ini dengan kesuksesan Spanyol di tahun 2010 yang lalu. Saat itu, skuad La Furia Roja keluar sebagai juara setelah kalah di laga pertama. Di laga perdananya tersebut, Xabi Alonso dan kawan-kawan takluk atas Swiss dengan skor 0-1. Padahal Spanyol saat itu punya skuad yang bertabur bintang dan sedang dalam performa yang bagus. Legenda-legenda sepak bola menghiasi deretan nama pemain Spanyol saat itu. Mulai dari Carles Puyol, Sergio Ramos, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, sampai David Villa. Nggak heran dengan skuad yang bertabur bintang itu, Spanyol mampu bangkit dan bisa menjadi juara. Hal ini pun menjadi sorotan bagi pelatih Persita Tangerang yakni Alfredo Vera. Menurutnya, Argentina bisa juara seandainya berkaca dari Spanyol. Sepertinya cara Spanyol ini menjadi motivasi besar untuk skuad Albiceleste. Pasalnya mereka berhasil lolos ke partai semifinal dengan mengalahkan Belanda lewat drama adu penalti. Lionel Scaloni pun bangga dengan pencapaiannya tersebut. Sebab dirinya bisa mengalahkan Louis van Gaal yang merupakan pelatih idolanya sendiri. Selain itu, pelatih 44 tahun ini juga mengomentari selebrasi anak asuhnya pasca menghadapi Belanda. Menurut Scaloni, kalau selebrasi itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya, dia menilai kalau anak asuhnya meluapkan emosinya dengan cara berteriak pasca terpuruk di laga perdana. Dipastikan lolos ke partai final. Benar saja konspirasi tersebut seakan terbukti pada laga dini hari tadi. Pada laga tersebut, skuad Albiceleste meraih kemenangan atas Kroasia dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Dengan kemenangan ini membuat Argentina jadi tim pertama yang dipastikan lolos ke partai final. Ini merupakan final ke-6 mereka sepanjang perhelatan Piala Dunia. Walaupun dianggap kurang berpengalaman, tapi skuad Albiceleste sering kurang beruntung saat bermain di partai final. Hal ini bisa dibuktikan di mana mereka cuma bisa memenangkan 2 partai final saja, yakni pada final Piala Dunia tahun 1978 dan 1986 yang lalu. Sedangkan 3 partai final lainnya harus berakhir dengan kesedihan di mana mereka gagal keluar sebagai juaranya. Terakhir kali skuad Albiceleste lolos ke partai final di tahun 2014 saat berhadapan dengan Jerman. Sayangnya di partai tersebut mereka takluk dengan skor tipis 1-0.
Di partai final nanti, skuad Albiceleste masih menunggu pemenang di laga semifinal besok. Pada laga final itu, timnas Prancis akan berhadapan dengan tim kuda hitam yakni Maroko. Argentina nggak bisa menganggap remeh begitu saja dua negara tersebut. Sebagai contoh, ada sang juara bertahan Prancis yang mampu mematahkan kutukan dengan lolos ke partai semifinal. Padahal sebelum Piala Dunia dimulai, mereka sempat diragukan untuk lolos dari fase grup. Alasannya karena banyak pemain andalan mereka yang tiba-tiba absen karena cedera di sebelum kompetisi. Berikutnya ada Maroko yang juga nggak bisa dianggap enteng begitu saja. Skuad Singa Atlas sendiri jadi tim kuda hitam yang mampu membuat semua orang tercengang. Bagaimana tidak, Maroko mampu mengalahkan tim unggulan seperti Belgia, Spanyol, dan juga Portugal. Apalagi mereka datang ke partai semifinal dengan motivasi yang sangat tinggi. Kegacoran Lionel Messi dan Julian Alvarez. Lolosnya Argentina ke partai final disebabkan oleh penampilan gemilang oleh dua penyerang andalan mereka. Pemain yang dimaksud adalah Lionel Messi dan bomber muda Julian Alvarez. Dua penyerang lintas usia ini berkontribusi besar untuk kemenangan Argentina. Mulai dari Julian Alvarez yang mampu mengemas 2 gol sampai Lionel Messi yang mencetak 1 gol dan 1 assist. Bahkan salah satu gol dari Alvarez dicetak dengan proses gol yang cukup indah. Hal ini berawal saat Alvarez melakukan aksi soloran dari tengah lapangan. Berikutnya, bomber Manchester City ini mampu mengacak-acak lini pertahanan Kroasia. Beberapa pemain bertahan skuad Vatreni bahkan nggak sanggup untuk membendung serangan dari Alvarez. Selanjutnya, pada gol kedua Alvarez diawali dengan assist ciamik dari Lionel Messi. Dia mengaku kalau assist tersebut merupakan mimpi yang kini menjadi kenyataan. Pasalnya, saat usianya masih 10 tahun, Alvarez sempat bermimpi untuk diberikan assist oleh Messi. Walaupun sukses mencetak 2 gol, tapi man of the match pada pertandingan menghadapi Kroasia tadi diberikan oleh Lionel Messi. Pada laga itu, penyerang Paris Saint-Germain itu jadi otak serangan skuad Albiceleste. Seusai dinobatkan sebagai man of the match, Lapulga pun menunjukkan sikap rendah hatinya. Dia mengatakan kalau penghargaan ini juga layak diberikan oleh Julian Alvarez. Pasalnya, mantan penyerang Barcelona ini menilai kalau Alvarez juga tampil sangat luar biasa. Di sisi lain, penghargaan itu juga sangat wajar diberikan oleh bomber 35 tahun tersebut. Sebab sepanjang perhelatan Piala Dunia 2022, Lapulga memang selalu menunjukkan statistik yang cemerlang. Mulai dari masuk dalam jajaran top skor, top assist, shoot terbanyak, sampai man of the match terbanyak. Dari 6 pertandingan yang dijalani, Messi sudah mampu meraih 4 gelar man of the match. Komentar Scaloni. Lionel Scaloni memberikan komentarnya seusai Argentina dipastikan lolos ke partai final. Dia mengaku nggak memilih siapapun lawan yang akan mereka hadapi di partai final nanti. Walaupun begitu, Scaloni memperingatkan kalau anak asuhnya untuk terus tetap fokus. Sebab dia menilai kalau perjalanan skuad La Albiceleste saat ini masih belum berakhir. Di sisi lain, mantan asisten pelatih Sevilla ini juga memberikan apresiasi kepada para pendukung. Menurut Scaloni, para fans menjadi penguat pemain di pinggir lapangan. Selain Scaloni, sang mega bintang Lionel Messi juga turut menyampaikan pendapatnya. Lapulga bilang kalau partai final tersebut merupakan ujian berat baginya. Walaupun begitu, laga berat ini sendiri dinilai bisa membuat skuadnya jadi lebih kuat. Sebab di laga perdananya, Argentina kerap diremehkan karena menelan kekalahan atas Arab Saudi. Di sisi lain, partai final ini jadi kesempatan emas Messi untuk meraih gelar juara Piala Dunia yang pertamanya. Alasannya karena saat ini Lapulga sudah memasuki usia yang nggak muda lagi. Itulah ulasan kronologi lengkap lolosnya Argentina ke partai final. Bagaimana menurutmu? Apakah skuad Albiceleste bisa keluar sebagai juaranya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.